Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Goodbye masa lalu. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada. Apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan makin bertambah rezekinya. Para pendengar podcast, sahabat podcast, setiap manusia, Anda, saya, kita semua pasti mendapatkan hidup yang berbahagia. Dari hari ke hari, setiap hari berbahagia. Tetapi jika kita terus dibayangi oleh masa lalu yang menyiksa batin kita, yang terkadang itu tiba-tiba muncul kenangan-kenangan buruk yang menyakitkan dalam pikiran kita, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah, alih-alih mau bahagia, bagaimana bisa bahagia? Di mana kita lagi fokus menjalani masa sekarang ini, yang ada kita malah terkadang terjebak dengan belenggu masa lalu. Pikiran kita tiba-tiba teringat masa lalu kita. Sehingga membuat suasana batin kita menjadi tidak bahagia. Ini akan mempengaruhi teman-teman. Kalau kita masih terbelenggu dengan masa lalu yang tidak menyenangkan, ya masih terikat, terpenjara dengan masa lalu, saya percaya Anda tidak bisa bahagia. Dan itu mempengaruhi kepada orang-orang sekitar Anda, pasangan Anda, keluarga Anda. Dan juga jelas, ya, rezeki kita juga akan terhalang. Karena kita masih terpenjara dengan masa lalu. Jadi akhirnya mindset kita negatif, hati kita negatif, kita nggak memancarkan aura yang positif. Nah, teman-teman, kalau masa lalu yang kita kenang adalah masa lalu yang indah ya, mungkin masa lalu yang bersama pasangan kita, masa lalu bersama keluarga kita, anak-anak kita yang indah sekali, dan memang kita harus ciptakan momen, ciptakan kenangan untuk anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita yang dimana kenangan yang indah untuk selalu dikenang. Itu bagus dan itu harus. Karena masa lalu yang indah itu membuat kita jadi orang bilang lebih bersemangat. Kita menjadi lebih berbahagia. Kita lebih orang bilang memiliki emosi positif dalam menjalani hidup ini. Tetapi umumnya sebagian besar manusia diliputi oleh lebih banyak kenangan-kenangan buruk, kenangan masa lalu yang buruk daripada yang indah. Memori-memori kita banyak yang negatif ya daripada yang bahagia, yang positif. Entah daripada waktu kita masih usia kecil, di mana perkataan orang tua kita atau hal-hal yang negatif kita alami, itu bisa bermunculan di saat-saat tertentu. Yang membuat pikiran kita mengingatkan kita, itu membuat batin kita, damai kita hilang, bahagia kita hilang. Banyak kenangan-kenangan masa lalu, memori-memori negatif ya yang muncul dalam pikiran kita. Entah itu kita pernah disakiti orang, kita pernah dilecehkan orang, kita pernah di PHP pasangan kita pernah diputusin pacar kita berkali-kali, ditinggalkan oleh pacar kita.
Bahkan yang paling ekstrim mungkin ada orang yang begitu kasihan sekali hidup mereka, mereka pernah diperkosa. Banyak orang yang mengalami ketakutan karena mengalami perampokan, mau dibunuh tapi masih selamat. Itu memori-memori negatif, difitnah, dihina, dipermalukan di depan umum, dikejar-kejar hutang, hutang eh, dikejar hutang oleh debt collector, ya, diperlakukan tidak adil oleh keluarga, oleh orang tua, oleh bosnya, kegagalan-kegagalan dipecat berkali-kali, kegagalan bangun bisnis yang gagal, dan juga orang bilang kebangkrutan demi kebangkrutan, masalah hukum yang dia alami, mungkin pernah dipenjara karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum, jiwanya tergoncang dan banyak hal ketakutan-ketakutan, semua yang tersimpan di memori pikiran bawah sadar kita. Itu membuat damai sejahtera kita hilang. Kita nggak bisa berbahagia. Terkadang kita lagi happy-happynya, bisa aja itu pikiran itu yang muncul, yang negatif itu membuat bahagia kita juga hilang. Dan para pendengar podcast, sadar tidak pada waktu kita terbelenggu oleh masa lalu kita masih belum lepaskan masa lalu kita, ibaratnya itu bahagia itu akan menyingkir. Bahagia tidak akan selamanya menyertai kita. Bahagia mau datang, negatif masa lalu menghalau bahagia itu pergi. Kita lihatlah pasangan suami istri yang hari-harinya kelihatan berbahagia sekali. Tiba-tiba suatu waktu terjadi cekcok, terjadi salah paham, tidak ada yang mau mengalah. Salah satu pasangan sudah mulai mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu, entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang mungkin sudah lewat, sudah nggak terjadi lagi, bisa diungkit lagi. Pasangan demi pasangan saling mengungkit. Itu membuat suatu kepahitan yang baru dalam rumah tangga. Membuat bahagia itu makin menjauh dari rumah tangga ini. Saya pernah melihat pasangan suami istri yang sudah berumur 70 tahun lebih. Kalau mereka kelihatan bahagia, begitu lagi bertengkar sedikit, sudah salah satu pasangan istri sudah mulai menangis dan sudah mulai mengungkit peristiwa 30 tahun, 50 tahun yang lalu pada waktu mereka baru menikah. Betapa suaminya memperlakukan dia dengan tidak adil. Padahal situasi sekarang sudah tidak demikian. Ya, jadi ini ikatan masa lalu, penjara masa lalu. Kita nggak bisa bahagia kalau kita masih terikat dengan kenangan masa lalu. Ibaratnya kaki kita yang satu sudah menapak masa depan saat ini, di zaman saat ini. Kaki kita yang lain masih terpenjara, masih terikat belenggu di masa lalu kita. Kita mau melangkah nggak bisa, mau melangkah move on ke depan tidak bisa. Karena kaki satu ini masih terbelenggu, terpenjarakan. Jalan satu-satunya agar Anda bisa menapak masa depan Anda lebih baik dari hari ini adalah membuka belenggunya. Tinggalkan masa lalu Anda. Katakan goodbye masa lalu Anda. Dan Anda afirmasikan, ucapkan itu hari ini, ambil keputusan, tinggalkan masa lalu Anda. Anda bawa dalam doa Anda, Tuhan bantu saya. Hari ini saya mau tinggalkan kenangan masa lalu saya. Tinggalkan kepahitan saya. Katakan, bahkan Anda memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hati Anda. Maafkan dan lupakan. Lupakan semuanya itu. Terkadang kita ketemu dengan orang-orang toxic people, orang-orang beracun memang. Orang-orang ini tipenya hobinya memang begitu. Sudah menjadi sifat bawaannya, suka menyakiti perasaan orang lain dan dia puas. Mereka puas kalau bisa membuat orang dilecehkan, dia bisa menghina orang, bisa mentertawakan orang, menjatuhkan harga diri orang, dia puas. Ada jenis orang begitu dan saya kenal beberapa dan parah sekali. Dan ini hati-hati, mereka itu memang menyakiti hati kita, setelah itu mereka sudah lupa dan mereka puas. Dan kalau kita nggak sadar, kita dipermainkan, ya, kita dipenjarakan oleh sakit hati ini, kepahitan ini, dan kita rasa aduh tersakiti, dan kita sedih, kita rasakan orang ini begitu jahatnya, kita tambah hari tambah sedih, kita rasanya orang ini harus minta maaf ke kita. Jangan harap dia minta maaf teman-teman ya, jangan berharap orang minta maaf atas kesalahannya, karena setiap manusia pasti tidak mau disalahkan, selalu merasa dirinya benar.
Umumnya manusia begitu, tetapi manusia bijaksana enggak begitu. Manusia bijaksana adalah orang yang tahu kesalahannya dan berani meminta maaf pada orang lain. Dan itu kecil sekali di dunia, sedikit sekali. Hampir semua orang selalu merasa dirinya benar dan tidak mau dipersalahkan, teman-teman. Ya, jadi jangan berharap banyak kalau ada orang minta maaf kepada kita, para pendengar. Ya, jadi lupakan masa lalu itu. Bawa dalam doa, ampuni mereka. Katakan, ambil keputusan kepada Tuhan, hari ini saya mau meninggalkan semuanya. Saya mau memaafkan A, B, C, D. Saya mau meninggalkan kepahitan saya mau lupakan. Minta Tuhan membantu, teman-teman. Teman-teman, Anda bisa, jika mengalami sebuah peristiwa, Anda bisa berteriak. Anda sekencang-kencangnya itu mengeluarkan emosi Anda pada saat itu. Demikian juga kalau Anda disakiti, Anda bisa nangis. Gak apa-apa, Anda menangis saja dengan bercucuran air mata yang seperti air sungai mengalir. It's okay. Kan Anda bisa cari teman yang bisa dipercaya, Anda curhat semuanya. Itu bagus, Anda bisa lepaskan. Ya, lepaskan namanya perasaan Anda, beban Anda. Tetapi harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Jangan Anda bawa sampai lewat sehari di bawah tidur. Itu akan jadi sampah yang menimbun hati Anda. Ibaratnya demikian. Anda lihat di sebuah halaman taman, halaman rumah Anda. Kalau ada pohon besar dengan daun yang lebat, setiap hari pasti ada daun kotoran yang berjatuhan dari pohon tersebut. Kalau Anda tidak sapu setiap hari, Anda biarkan menumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, akan sulit sekali membersihkan sampah atau dedaunan tersebut dari halaman tersebut. Demikian juga dengan hati kita ini. Kalau kita nggak bereskan, lupakan hari itu juga, akan tersimpan sampai di bawah satu hari tidur, akan tersimpan menumpuk terus yang membuat damai sejahtera Anda hilang, kebahagiaan Anda hilang, yang jadi adalah Anda yang rugi sendiri. Anda yang sakit hati sendiri, Anda yang terbelenggu masa lalu, Anda tidak bisa meraih impian Anda. Yang bersangkutan mungkin dia happy, kita masih terbawa perasaan kita. Dan hati-hati teman, ya berhenti menyalahkan diri sendiri. Mungkin Anda rasa teman Anda gak suka dengan Anda atau Anda berbuat suatu kesalahan, ya sudah, it's okay. Ya, Anda mau minta maaf boleh, kalau tidak Anda bawa dalam doa, lupakan itu. Jangan sampai terbawa hari demi hari Anda menjadi orang menyalahkan diri sendiri, Anda memposisikan diri Anda sebagai korban yang tersakiti. Ini berbahaya sekali teman-teman ya, berbahaya sekali. Jadi kalau Anda merasa diri Anda yang tersakiti, Anda menjadi korban, itu akhirnya akan terbelenggu oleh masa lalu Anda. Kaki Anda sudah menapak di masa sekarang, kaki yang lain masih di masa lalu. Hiduplah untuk hari ini, hiduplah untuk hari ini. Fokuslah untuk hari ini, bergerak maju ke depan, jangan menoleh ke belakang, lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Ya, apapun yang terjadi, jangan pernah menengok ke belakang lagi para pendengar. Kubur dalam masa lalumu. Katakan bye-bye masa lalu, goodbye masa laluku. Ambil hikmatnya, syukurilah dan mulai membangun hidup yang lebih baik, lebih damai, lebih tentram dan lebih bahagia ke depannya. Maju terus melangkah ke depan. Apapun masalahmu yang membebanimu hari ini para pendengar, ingatlah satu hal. Ingat satu hal, Anda pantas untuk berbahagia. Anda pantas untuk berbahagia. Untuk itu, katakan, goodbye masa laluku. Ambil keputusan, tinggalkan masa lalu Anda. Dan raih hari ini dan ke depan besoknya. Raih kebahagiaan dan kesuksesan Anda. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami
di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 123, salam sehat, sejahtera dan bahagia.